warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh Bapak Dwi Daryato dari Jakpro. Di sebelah kanan saya ada Pak Hanif Ari, Direksi Pertumbuhan Ekonomi. Pak Hanif ya? Perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis. Dan di sebelah kiri saya Bapak Iwan Takwim. Sore yang berbahagia ini kita berada di Resto Ombak Laut. Tempatnya di Ancol dengan suasana sore dan langit jingga. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sedang monumental di Jakarta. Yaitu kemarin Pak Gubernur DKI datang ke daerah Sunter dengan menyaksikan penamasangan topping dari Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium adalah sesuatu yang diimpikan oleh warga Jakarta, termasuk saya, karena saya adalah anak gawang kalau dulunya Pak Dwi. Saya dulu main bola di lapangan banteng namanya MBFA. Sebelum ada Jakmania dan lain-lain dulu ada klub-klub bola, ada Indonesia Muda, ada MBFA, ada macam-macam lah di Jakarta itu. Kita merindukan lapangan yang representatif. Ada di Stadion Menteng. Nggak lama kemudian digusur. Jadi taman yang janji demi janji tidak pernah ada lagi lapangan bola untuk Persija Jakarta, dan kali ini menjadi sesuatu yang bukan hanya lapangan bola kayaknya, tapi menjadi sesuatu yang secara dunia mengagumkan karena 350 ton diangkat berbarengan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang proses pembangunan Jakarta International Stadium dan lain-lain sore ini bersama teman-teman yang telah meletakkan kakinya sebagai jejak langkahnya membuat sesuatu yang monumental di Jakarta. Saya kira mereka ini orang-orang, bukan hanya orang-orang hebat kayaknya, tapi orang-orang yang beruntung karena di masa keberadaan mereka membuat sebuah perubahan untuk DKI Jakarta, dalam konteks ini Jakarta International Stadium. Pak Dwi, sebagai dirut di Jakpro, apa sebenarnya visi terhadap stadion ini? Oke, terima kasih Pak Ges kesempatannya untuk bincang-bincang ngopi ini. Jadi konsepnya selain yang tadi disebutkan oleh Pak Ges bahwa ini adalah memberikan fasilitas olahraga khususnya bola untuk warga Jakarta, juga ini adalah salah satu visi dari Pak Gubernur sebetulnya untuk memperbanyak ruang ketiga. Memperbanyak ruang ketiga. Iya, kan Pak Gubernur selalu mengatakan ruang pertama adalah keluarga, ruang kedua adalah tempat kerja, ruang ketiga adalah public space gitu, di mana masyarakat itu bisa berinteraksi. Nah, disinilah nanti akan timbul suatu kolaborasi, suatu integrasi masyarakat gitu ya dalam hal kehidupan sosial gitu. Nah, kalau dalam konteks olahraga memang ini adalah suatu langkah besar. Tujuannya bukan untuk menyediakan stadion secara mewah, enggak gitu, tapi karena ini sebetulnya adalah untuk memacu juga bahwa dengan tempat yang bagus diharapkan atlet yang lahir juga akan bagus. Jadi dengan pemain tempat sepak yang bola bagus, atlet yang lahir juga akan bagus. Iya, betul. Ya, jadi fasilitasnya itu dilengkapi dengan baik. Makanya juga pada waktu itu kan ini sebetulnya sudah lama kan, dari mulai lomba kompetisi desain itu udah beberapa tahun yang lalu lah gitu. Oh, udah puluhan tahun kalau ini mimpinya Pak Dwi. Mimpi anak Jakarta terhadap stadion yang tapi sebetulnya kalau Pak Iwan, kalau ini desain ini kebetulan Pak Iwan ini adalah project directornya yang tahu persis, dan Pak Hanif ini direktur pengembangan bisnis. Itu lomba desain untuk stadionnya itu dari kapan ya? 2014, 2015. 2014, 2016. Gitu. Jadi perancangannya itu di 2014. Ya, sebetulnya udah dilombakan dulu. Sudah dilombakan. Nah, mungkin sekarang baru bisa dieksekusi. Baru bisa dieksekusinya. Kalau dulu teman-teman seperti kita ketahui bahwa di Jakarta itu lapangan bolanya yang paling utama kalau untuk kita ini yang amatiran di lapangan Banteng, ada lapangan A, lapangan B di lapangan Banteng situ. Jadi dari mana-mana kompetisi bola tuh di situ. Terus kalau kita mau nonton Persija, biasanya tuh di lapangan Menteng. Nah itu naik sepeda
parkir di depan itu masuknya tanpa bayar tuh, asal ngomong bahwa tapi terus setelah dibongkar dapat mimpi bahwa akan dibangun. Nah, selama itu kita dapat mimpinya. Nah, bahwa ini terjadi kejadian memang luar biasa sekali. Pak Hanif, secara bisnis kan ini memakan biaya yang relatif besar ya, 4 triliun lebih. Kira-kira itu akan menjadi sekedar fungsi stadion atau ada hal-hal lain di stadion itu? Ya, jadi ada dua hal Pak Gis mengenai Jakarta International Stadium sebagai fasilitas milik publik yang bisa dinikmati oleh warga. Satu adalah dari aspek ekonominya sendiri, bagaimana keberadaan stadion nanti akan mampu menghasilkan pendapatan-pendapatan yang juga untuk membiayai operasional stadion. Biaya operasional. Syukur-syukur bisa mengembalikan investasinya nanti. Tapi yang tidak kalah penting juga, yang orang terkadang suka melupakan adalah bagaimana keberadaan fasilitas publik ini mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oke. Dengan adanya fasilitas, orang bisa berolahraga di sekitar stadion, orang bisa menikmati fasilitas itu untuk kegiatan sosial mereka. Ini sebenarnya kalau dinilai dengan uang juga sebenarnya cukup signifikan. Kalau itu kemudian semua dihitung dengan uang. Jadi dua aspek ini kita nggak boleh berpikirnya satu-satu nih. Dua-duanya harus kita hitung. Nggak, problemnya kan begini Pak Hanif ya. Kita itu bisa membangun banyak hal gitu. Ya. Tapi seringkali yang tidak kita bisa adalah merawatnya. Nah, biasanya itu kenapa tidak bisa merawat? Karena tidak ada anggaran yang sesuai dengan itu. Bagaimana Jakpro mensiasati persoalan-persoalan seperti itu? Ya, ini tantangan yang sangat menarik. Dan kami dari awal sudah memikirkan hal tersebut. Itu sebabnya dari aspek teknis, sejak pembangunannya, itu kami menggunakan platform digital yang namanya Building Information Modeling. Oke. Di mana pada fase perancangan, stadion itu sudah menggunakan digital, tidak lagi menggunakan gambar, yang bermanfaat nanti tidak hanya saat pembangunan, tapi juga saat sudah selesai. Iya. Karena begitu selesai, pemeliharaannya juga secara digital sudah ada di sana semua. Oh, pemeliharaannya secara digital sudah ada di sana semua. Kapan ini mesti diganti, kapan lampunya mesti diganti, itu sudah ada. Kasarannya nggak ada yang main-main lah. Teman-teman ngopi bareng, dalam hal ini memang perkembangan zaman berubah, tetapi mengadopsi perkembangan zaman itu tidak mudah. Bahwa kita bersentuhan dengan teknologi. Karena banyak sekali sekarang, misalkan sebuah contoh di sebuah hotel, untuk mengetahui keran yang mampet di taman 2 km dari hotel itu lewat komputer sudah bisa gitu kan. Artinya bahwa DKI sudah melangkah ke depan dalam konteks digital seperti tadi ya. Betul. Nah, ini karena Pak Gis tadi udah ngomong keran gitu ya. Ini saya analogikan ke JIS misalnya. Jadi kalau nanti misalnya ini ada kerannya di JIS itu rusak gitu ya. Terus orang pemeliharaannya minta penggantian keran. Nah, nanti sistem mengatakan bahwa oh ini belum layak diganti karena ini baru 3 tahun. Padahal umur keran ini harusnya 5 tahun. Oh, sudah sampai sedetil itu. Iya, jadi nanti sistem itu memberikan alert gitu. Nah, bisa diganti kalau dilakukan intervensi fisik. Dicek langsung secara fisik, oh ya bener ini kerannya patah karena kesenggol orang misalnya apa misalnya. Baru dilakukan pemeliharaan penggantian. Sistemnya diganti. Nah, pada saat itulah nanti umur keran itu 5 tahun lagi gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa main-main 3 tahun ganti keran gitu. Teman-teman ngopi bareng semakin jelas bahwa ini bukan hanya membangun infrastruktur tapi juga membangun sistem budaya dan membangun budaya, dan terus ada digitalisasinya di sana sekalian gitu kan. Jadi ini menyeluruh, sudah komprehensif. Nah, pertanyaannya Pak Gis mungkin saya jawab sebentar, saya jawab. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita memeliharanya kan? Tentunya kan dari biayanya gimana? Iya, betul. Nah, ini memang arahan Pak Gubernur kalau bisa ya self financing gitu. Jangan membebankan ke APBD terus gitu kan. Nah, caranya apa? Caranya nanti kita mengoptimalkan semua hal yang bisa kita optimalkan di dalam JIS itu. Di dalam JIS itu. Misalnya
lapangan latih, ya kan? Lapangan latih itu kalau di luar negeri itu lapangan yang paling mahal. Karena apa? Orang bisa melihat dengan dekat pemain yang menjadi fansnya dia. Terus dia bisa minta tanda tangan, apa segala macam, ya. Kemudian dari iklan, kemudian dari naming right, ya. Ya terus terang yang dari nanti dari biaya-biaya untuk penyewaan, karena ini tidak hanya digunakan untuk sepak bola aja. Gitu. Ada konser mungkin di sana, mungkin ada pertunjukan semacam drama-drama kolosal yang suka datang itu, semacam-macam itu ya. Nah kemarin yang tadi disampaikan oleh Pak Ges yang monumental, tadi saya coba koreksi sedikit. Jadi atap beton, atap bajanya itu yang diangkat. Kenapa itu monumental? Karena beratnya itu 3.900 ton, bukan 350 ton. 3.900 ton, teman-teman ngopi bareng. Saya salah angka tadi, salahnya salah fatal itu. Kalau secara data saya kagak lulus di barusan. Dan itu kalau dianalogikan, itu sama aja dengan 2.430 mobil Kijang. Innova. Ini saya mau bertanyanya kemari sekarang. Oh iya, oke. Pak Iwan, Anda yang paling bertanggung jawab hal teknis, bahkan mungkin sampai satu baut pun tidak boleh salah kayaknya ini. Ini mempersiapkan itu semua, kan kita itu bisa kerja. Tapi kerja bareng, itu permasalahan buat kita gitu. Bagaimana Anda mempersiapkan ini semua, Pak Iwan? Ya, terima kasih Pak. Karena ini kerja besar yang semua hal. Terima kasih Pak Ges pertanyaan. Jadi pertama-tama sebelum kita memulai proyek Jakarta International Stadium ini, dari Japro menerima tugas amanah dari Pergub, dari Gubernur. Kami itu nafas utamanya adalah kolaborasi. Nafas utamanya kolaborasi. Jadi siapapun atau tim manapun yang memang punya keahlian dan ini itu kita buka. Jadi tentunya mulai proses tender. Nah, kemudian pada saat saat kita menjalankan ini atau konstruksi ini, itu kita melibatkan bukan hanya tim lapangan atau tim teknis, tapi tim akademisi pun ikut di situ. Kenapa? Karena mereka berpikir mewujudkan pemikiran dia dalam teoritis akademisnya itu bisa terbukti di sini dengan salah satunya atap itu. Dengan atap itu. Jadi mereka pun belum pernah main. Jadi selama ini mungkin di bangku kuliah mereka menjelaskan hitungan mekanika tekniknya bahwa mengangkat berat seperti ini tuh hitungannya seperti ini, harus menggunakan alat ini. Tapi sampai ke 3.900 ton itu pun mereka belum pernah melihat langsung. 70 meter ya. Ketinggian 70 meter. Nah, ini adalah proses R&D yang mereka lakukan, akademisi dan tim teknis di lapangan, sehingga itu bisa terwujud dan mereka pun akhirnya yakin bahwa selama ini mereka hanya menjelaskan secara teori, bisa terbukti di lapangan seperti itu. Dan DKI memberikan ruang sains secara aplikabel di sana. Itu Pak Iwan udah ditawarin jadi dosen tamu, Pak. Di mana? Di UGM udah ditawarin. Luar biasa. Ya. Alumni UGM beliau. Oh, memang sekarang lagi zamannya UGM. Lagi zamannya UGM. Ya. Dan dari bukan hanya konstruksi, jauh ke depan dari perencanaan itu konteks urbannya kita udah pikirkan. Jadi kalau tadi kekhawatiran Pak Ges mengenai adanya Ancol di sini, nah, sebenarnya di situ ada peluang-peluang mutualisme yang kita bisa jalankan bersama. Ada peluang-peluang mutualisme. Ya, jadi kita bisa kolaborasi menghidupkan untuk khususnya Jakarta ini menghadirkan lifestyle baru mungkin. Menghadirkan lifestyle baru berupa apa tuh? Jadi terutama untuk itu tadi yang dijelaskan Pak Hanif, bagaimana kulturnya, bagaimana dia. Jadi kalau bisa bicara proses pembangunan JIS ini, itu sesuai dengan pesan Pak Gub bagaimana. Benar Pak Iwan, ini kalau tidak salah kapasitasnya 80.000 ya? 82.000 persisnya. 82.000. Dulu Stadion Senayan itu 110.000 sebelum direnovasi. Ya. Setelah direnovasi karena bangkunya jadi single itu jadi berkurang. Ya. Tetapi tempat parkirnya besar. Ya. Nah kalau ini kan tempat parkirnya nggak ada, bagaimana mensiasati itu tadi konteks urban yang kita pikirkan. Jadi bagaimana memaksimalkan transportasi massal. Jadi transportasi publik yang diutamakan. Jadi bagaimana perannya kota di sini kan kita ini. Jadi makanya tadi saya sampaikan dari awal perencanaan pun itu sudah dipikirkan matang-matang oleh tim, kemudian sesuai arahan dari Pak Gub juga bahwa memaksimalkan transportasi massal. Dan untungnya dari FIFA itu memang salah satunya merekomendasikan itu. Merekomendasikan itu. Ya, jadi melibatkan transportasi massal. Jadi karena FIFA mensyaratkan bagaimana memobilisasi orang
dari stadion ini keluar itu dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit. Ya, dari situ hanya transportasi massal seperti LRT, MRT atau busway yang bisa mengangkut sekaligus. Jadi keluar dari lapangan itu nggak akan ada lagi anak-anak di atas Metro Mini rame-rame nimpukin rumah orang karena Persija kalah nggak gitu ya. Jadi karena sudah tersebar lewat transformasi yang massal seperti itu sifatnya. Tentu saja ini lebih aman dan lebih efektif lah dalam orang masuk dan orang keluar ya. Lebih gitu terkontrol ya. jadinya. Terkontrol jadinya ya. Luar biasa teman-teman ngopi bareng. Tapi ada hal yang lain, saya mau tanya hal yang sensitif. Tapi harus saya tanyakan. Ramai sekali pada saat JIS dibangun itu, mungkin kaitannya ini dengan Pak Hanif bisa menjelaskan tentang konteks Kampung Bayam yang ada di situ. Jadi saya membaca secara jernih, diberikan rumah, diberikan pekerjaan gitu kan. Tetapi ada orang lain yang tidak mau baca banyak, tapi membuat status seolah-olah terjadi penggusuran tanpa terjadi keadilan di situ, orang dipindahkan. Mungkin ini supaya clear Pak Hanif bisa menjelaskan konteks masyarakat di situ. Jadi salah satu pesan Pak Gubernur ketika kami mulai membangun ini adalah untuk juga melibatkan masyarakat sekitar. Dan warga Kampung Bayam sebagai tetangga yang terdekat itu kami perhatikan sejak awal pembersihan lahan, kami melibatkan warga setempat, tidak hanya Kampung Bayam tapi juga di sekitar situ. Kami berkoordinasi dengan kelurahan, dengan kecamatan. Jadi ini adalah pekerjaan, bukan pekerjaan Jakpro seorang. Ini adalah pekerjaan warga Jakarta ini. Jakpro adalah warga negara Jakarta, pun demikian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, ketentuan untuk kami memberikan penghidupan yang lebih baik kepada warga Kampung Bayam, kami menaati peraturan Presiden. Ada ketentuan apa saja yang harus diberikan sebagai bantuan agar orang bisa memiliki kehidupan yang baik tanpa mengganggu adanya pembangunan infrastruktur. Kami jalankan itu. Jadi dijalankan, prosesnya dijalankan. Bahkan lebih dari itu. Bahkan kami mengambil angka yang maksimal. Itu semata supaya orang legowo dan tadi bisa punya penghidupan yang lebih baik lagi. Mengambil angka yang maksimal maksudnya diganti untung. Diganti untung. Ya kan kalau selama ini ganti rugi kan. Kalau lebih kan berarti ganti untung kan dari harga. Walaupun penguasaan atas tanah itu juga belum begitu jelas sebenarnya kan kepemilikannya. Tapi Jakpro melakukannya itu dengan ini yang paling tinggi lah gitu ya. Betul, tahapannya diatur sesuai peraturan dan kami melibatkan aparat setempat. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan kelurahan, dengan kecamatan, nggak lepas dari itu semua. Tidak lepas dari itu semua dan terus yang sebagian dipekerjakan nanti di Jakarta di JIS itu sendiri di sana ya. Betul. Nanti fasilitas Jakarta International Stadium ini ketika beroperasi tentu akan membutuhkan banyak sekali, akan membuka lapangan pekerjaan, dan itu akan diprioritaskan pula bagi untuk masyarakat Kampung Bayam. Nanti setelah selesai. Kalau saya boleh cerita Pak Ges, sekarang pun di masa pembangunan pun itu orang-orang yang untuk membantu konstruksinya, kami merekrutnya itu bekerja sama dengan disnaker setempat, Pak. Jadi kami tinggal bilang kami butuh orang yang ahli masang besi sekian, ahli nyemen sekian, mereka yang akan mencarikan. Yang diutamakan adalah tentu warga Jakarta juga. Jakarta dan warga sekitar. Betul. Mungkin ini proyek pertama yang cara mendapatkan pekerjanya dengan seperti itu, bekerja sama dengan dinas dan khusus untuk Kampung Bayam itu kita bentuk juga koperasi, Pak. Diinisiasi oleh Jakpro kerjasama dengan dinas koperasi. Nah, koperasi ini yang membuka kantin dan kantin inilah yang mensuplai makanan untuk pekerja di barat. Teman-teman ngopi bareng, tentu saja forum-forum bicara seperti ini adalah bagian dari menerangkan dengan sesungguhnya, dengan senyatanya apa yang terjadi. Karena kalau kita hanya mengikuti berita-berita sesaat yang seringkali lebih mengutamakan clickbait ya.
dalam konteks itu, dan biasanya selalu isinya negatif terus tanpa melihat secara jernih, maka kita tidak melihat persoalan secara menyeluruh. Tapi yang sudah dilakukan oleh Jakpro ternyata jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Mereka bekerja di sana, diganti dengan ganti untung, tidak dirugikan gitu kan. Nah ini menarik, saya ingin, oke lah, JIS kita tinggalkan sejenak. Ada hal lain lagi Pak Hanif, ini kaitannya dengan yang dilakukan Jakpro. Banyak betul yang dilakukan Jakpro di Jakarta ini. Mulai ngiri saya jadinya nih. Bisa ngopi lagi Pak? Bisa ngopi lagi ya. Ini waktunya mepet tapi harus banyak yang saya tanyakan. Saya melihat tayangan TV One waktu itu, dan saya marah. Kalau reporter TV yang sudah luar biasa punya nama besar masuk ke sebuah daerah dan dilarang dikejar-kejar, namanya pulau reklamasi, dan itu menjadi tertutup, tidak bisa diakses, orang takut masuk ke sana dan dibatasi. Terus yang kedua lagi, kita merasa bahwa itu menjadi daerah tersendiri yang bukan menjadi miliknya Jakarta. Berpindah kepemimpinan, lantas dibuka. Tentu ada konflik di dalam sana antara yang merasa memiliki, menjaga itu dengan kebijakan yang sekarang. Jakpro diminta untuk mengelola itu, dan kita sama-sama tahu bahwa visi dari gubernur yang sekarang di ujung akhirnya satu, keadilan sosial. Nah itu proses sampai seperti itu bagaimana? Karena kan Pak Dwi, Pak Hanif, Pak Iwan yang di lapangan nih, berhadapan langsung. Istilahnya adalah para petempur lah. Gimana nih Pak Hanif menghadapi itu? Iya, Pak Dwi dimungkin. Silakan Pak Dwi. Jadi gini, pertama kali setelah kita menerima pergub, itu ada pergub namanya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk di pantai reklamasi. Di luar nanti ada lahan kontribusi yang itu haknya DKI, Pemprov. Nah, ini mungkin orang mengatakan bahwa ini sederhana, oh biasa aja, tapi eksekusinya nggak biasa. Itu dia. Dan impact-nya juga nggak biasa. Langkah yang paling sederhana pada saat itu adalah Pak Gubernur mengarahkan kita bagaimana membuat area ini menjadi public space yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kebetulan pada saat itu kan orang hobi bersepeda, ya jalan kaki udah mulai banyak. Gitu. Akhirnya kita bangun namanya jalur Jalasena. Jalasena itu jalur untuk jalan sehat dan sepeda. Itu kurang lebih mengitari pulau sepanjang 7 kilo. Kita yang bangunin. Sebelum Pak Dwi bangun, sebelum itu terlaksana, kalau boleh saya katakan kan di situ sudah ada rajanya. Saya mengatakan raja lah, karena seolah-olah waktu itu seperti kerajaan kecil. Orang dibatasi masuk sana, mereka punya kepulauan sendiri. Nah, menghadapi raja di sana bagaimana? Ya kita, ya tentunya berdasarkan pergub tadi kan, modal pergub tadi kita menemui mereka gitu. Menemui mereka, diskusi bahwa kita mendapat penugasan ini dan kita nggak cawe-cawe terhadap area lahan yang mungkin nanti akan menjadi lapangan golf, perumahan yang kalian jual apa segala macam, tapi kita hanya mengelola prasarana, sarana, dan utilitasnya. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama? Ya tadi kembali lagi ke kolaborasi, makanya kan Jakarta kota kolaborasi gitu. Akhirnya mereka paham pintu itu bisa dibuka? Bisa. Nah, buktinya akhirnya kita bangun itu kan jalur Jalasena. Nah, jadi kemudian sampai sekarang itu kalau weekend, Sabtu Minggu, itu mungkin ada kali 1.000 mobil itu parkir di sana. 1.000 mobil parkir di sana. Itu baru Sabtu Minggu ya. Hari biasa itu luar biasa, orang pada semua masuk. Bahkan, ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun pernah gitu 2 kali atau 3 kali jalan kaki di sana. Ya. Yang kedua adalah momentum yang pada waktu itu Pemprov DKI mengadakan upacara 17 Agustus di sana. Nah, baru disitulah akhirnya benar-benar terbuka, sehingga
sampai yang ke PIK 2 pun dibuatkan jalur sepeda apa segala macam. Gitu. Teman-teman ngopi bareng, ini perlu kita ungkap karena ini adalah sebuah kebijakan yang selama ini kita warga Jakarta seringkali kalah oleh perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha. Itu yang terjadi. Dan kita warga hanya menonton dan menjadi orang yang kalah. Gitu. Kalah secara ekonomi, kalah juga secara prioritas. Bahkan kita dalam tanda kutip seolah-olah menjadi warga negara kelas 2. Tapi dengan kebijakan yang seperti ini, menurut saya ini luar biasa sekali. Karena perselingkuhan ini berakhir terhadap pengelolaan sebuah wilayah, yang mana pengelolaan itu menjadi tidak lagi eksklusif tetapi menjadi terbuka. Dan seluruh warga negara Indonesia bisa masuk ke tempat itu. Apapun. Siapapun dia. Yang sebelumnya berbeda jauh menjadi sangat eksklusif. Bahkan yang saya katakan di awal tadi, reporter TV dari stasiun TV besar pun saja dikalahkan itu kan. Jadi menurut saya ini sebuah perlawanan yang dengan kebijakan, dengan negosiasi, dengan apa memberikan warna baru terhadap Jakarta, Pak Dwi ya. Ya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Jakpro karena mereka adalah orang-orang yang berada di lapangan yang berhadapan langsung dengan itu. Dan saya ingat pada saat itu upacara 17 Agustus Pemprov DKI diadakan di sana. Ya. Dan itulah menjadi sebuah momentum bahwa seluruh tempat di Indonesia bisa diakses oleh siapa saja, terutama tempat-tempat publik. Dan sekarang bergulir Pak Gis. Setiap Sabtu Minggu itu ada food truck di sana yang dari mobil kombi, terus kemudian ada yang jualan makanan, dan jadi orang lari pagi itu juga. Jadi secara ekonomi juga naik. Berjalan ya, terus naik ya. Yang suka goes itu kan ada jalur khusus yang PIK 2 itu kan goes, dan itu banyaklah viral di YouTube. Di sana sekarang akhirnya ada banyak toko sepeda apa segala macam. Jadi semua dan tanpa memandang suku, ras dan agama, akhirnya semua orang kan berinteraksi. Berinteraksi gitu. Ada tempat penyatuan gitu. Iya. Jadi tidak lagi kesan eksklusif. Saya ingin menambahkan, silakan Pak Hanif. Dalam konteks pantai kita maju itu sebenarnya yang cerdas adalah yang menunjuk Jakpro untuk masuk ke sana. Yang cerdas yang menunjuk Jakpro untuk masuk ke sana. Silakan. Kenapa? Pemerintah. Kenapa nggak nunjuknya Ancol gitu ya? Karena pemerintah itu kan punya bahasanya sendiri. Tadi Pak Agus bilang penguasa gitu ya. Sementara pengembang, pengusaha juga punya bahasanya sendiri untuk rugi. Kalau di sini pengusaha itu regulasi harus ditaati. Tapi Jakpro sebagai BUMD itu bilingual. Dia bisa berbicara bahasa birokrasi, bisa bicara dengan pengusaha. Bahasa untung rugi. Jadi dengan begitu, Jakpro ini memang menjadi kopling yang bisa mengakomodasi apa yang maunya penguasa dan kemudian menyampaikan kepada pengusaha apa yang harus dilakukan. Yang terjadi apa? Kepastian berusaha terjadi karena ya sudah, kita nggak mungkin lagi menggali lagi, sudah terlanjur ada reklamasi. Iya. Biarkan itu terjadi, pengusaha mendapat kepastian, masyarakat mendapat akses, masyarakat mendapat manfaat. Ujungnya semua menjadi diuntungkan. Itu tambahan saya, Pak. Tambahan dari Pak Hanif. Terima kasih banyak Pak Hanif. Pak Iwan, ini menarik juga Pak Iwan nih. Saya terkait dengan reklamasi yang tadi Pak Iwan. Pak Iwan punya apa kira-kira yang akan dibuat di sana dalam konteks Jakpro-nya? Selain yang dilakukan oleh pengembang. Jangan-jangan mengagetkan lagi seperti JIS juga. Buka aja lah di sini ya, supaya kita nggak kaget-kaget dulu ya. Ya, kebetulan itu memang ada tim khusus yang dibawa Pak Hanif ya. Tetapi konteksnya kalau misal Jakpro, dari pemikiran Jakpro tentunya Jakpro pengen kalau arahan atau programnya Pak Gubernur itu urban regeneration. Urban regeneration. Jadi itu menjadi salah satu tujuan masyarakat Jakarta ke sana berkegiatan setiap harinya, kemudian mengambil faedahnya seperti apa. Nah itu yang arahnya ke sana nanti. Jadi bagaimana mewujudkan landmark baru yang tentunya selama ini Jakarta mungkin terlalu sentris di Sudirman, Tamrin, dan kemudian menjadi polisentris nanti. Salah satunya adalah poin yang ada di pulau itu sendiri. Salah satunya ada pulau itu.
Saya mau tanya langsung ke Pak Iwan, nggak ke Pak Dwi ini. Itu Gubernur DKI diberikan bayang-bayang 500 miliar awal wawancaranya dia dengan beberapa media untuk agar itu seperti semula. Semua izin reklamasi dapat, pola pengelolaannya seperti yang lama, kayak gitu. Kalau dengan 500 miliar mereka mau bayar, yang akhirnya ditolak, masuk ke sananya kan juga problem sekali itu kan. Ini modal badan gede aja atau juga Jadi sebenarnya kenapa tadi Pak Dwi sebut bahwa kenapa Jakpro ditugaskan untuk... Karena saya tahu kalau Pak Dwi itu kan dirut, mengepalai semua. Tapi kalau yang di bawah itu kan lain lagi ceritanya. Kan sudah jelas penugasan yang disampaikan tadi mengenai utilitas. Nah, utilitas itu kan sebenarnya darahnya dulu yang di sana. Jadi supaya itu bisa hidup. Jadi kenapa utilitas dulu, Jakpro ditugaskan membangun utilitas dulu, fasilitas-fasilitas fasilitas utama, fasilitas pokok di sana, airnya, kemudian kalau memang nanti ada utilitas-utilitas lain seperti listrik, telepon dan teknologi lainnya. Nah, itu sebenarnya bagaimana supaya menugaskan Jakpro, bagaimana supaya Prolegnas itu punya nyawa gitu. Jadi rohnya diinikan oleh Jakpro supaya hidup, kemudian itu menjadi happening sebenarnya. Seperti nah, mengenai jadi konteksnya bukan hitungan angka sebenarnya di situ, tetapi bagaimana memberikan roh pulau ini kemudian hidup dengan adanya pengelolaan utilitas oleh Jakpro itu. Jadi, nah begitu nanti itu sudah hidup ada rohnya dengan utilitas yang benar-benar smart, benar-benar future seperti yang sekarang dikonsep oleh Jakpro, tentunya angka itu sudah bukan menjadi ini. Semua akan terjadi di sana dengan itu tadi konteks kolaborasi. Jadi konsep kolaborasi itu Pak Geis sebetulnya gampang-gampang susah, gitu kan. Tinggal kita mau apa nggak mau aja. Jadi kalau pengembang, udah pasti kan pengembang itu punya anak usaha atau divisi yang mengurusin utilitas, udah pastilah gitu. Nah makanya tadi Pak Hanif bilang kan kita ditugaskan untuk mengenai utilitas. Apakah kita head to head dengan mereka? Enggak. Ya kita harus kolaborasi. Apakah Jakpro mampu sendirian? Enggak gitu. Utilitas gas misalnya. Ya mungkin kita akan berkolaborasi nanti dengan BUMN, PGN dalam hal ini. Bisa kan? Bisa. Misalnya pengelolaan air limbah. Apakah Jakpro mampu sendiri? Enggak. Mungkin kita dengan PDPAL, kan BUMD kita juga udah ada air limbah. Terus apakah air bersihnya Jakpro sendiri? Enggak, bukan Jakpro malah, mungkin Pamjaya. Kayak gitu-gitu. Jadi melibatkan banyak orang nantinya. Dan itu belum kita bicara yang lahan kontribusi ya. Nah, lahan kontribusi mungkin perlu kita simpen untuk ngopi berikutnya kali. itu karena itu lebih ini lagi. Di sini lebih menariknya. Teman-teman ngopi bareng, kita harus tahu, harus paham bahwa kalau selama ini kita hanya mendapat pemberitaan saja, ketika itu sudah jadi. Tapi segala sesuatu sebelum jadi ada proses. Nah proses itulah yang luar biasa biasanya dan seringkali kadang-kadang membuat orang tuh frustrasi dalam bekerja karena mengalami berbagai hambatan yang luar biasa. Dan saya kira mereka-mereka ini boleh dikatakan sebagai hero kalau dalam konteks reklamasi tadi. Karena itu kita sama-sama tahu tidak mudah, luar biasa kuatnya, dan sampai hari ini bisa ditarik garis kalau pengecaman-pengecaman itu tidak pernah berakhir, ya karena kekecewaan tentang reklamasi tadi. Ini opini saya pribadi. Dalam hal keadilan sosial tidak ada negosiasi di situ, maka kita harus menghadapi ini semua. Dan saya kira Pak Hanif, Pak Dwi luar biasa sekali, termasuk Pak Iwan. Enggak lah Pak, kita ya disclaimer ya, kita nggak kita ini opini saya pribadi. Kita diberikan tugas dan kita melaksanakan secara profesional. Paling tidak gitu. Bapak bertiga adalah orang beruntung yang menjejakkan langkahnya, adanya JIS, adanya keadilan sosial di pulau-pulau itu. Ya. Paling tidak di masa bapak-bapak inilah gitu kan. Ngopi bareng kita menjelang berakhir. Ini karena Jakpro ini banyak, seharusnya kita bikin acara berkali-kali dengan Jakpro ini, tapi waktunya mepet. Jadi kita bicara tentang banyak tema sebenarnya. Ada satu hal lain yang sedang dikerjakan oleh Jakpro, yaitu Taman Ismail Marzuki.
Di tahun 2017 atau 2016 sebuah masjid dibongkar, namanya Masjid Amir Hamzah. Kemudian bukan 2017, 2014 dibongkar, kemudian tidak ada ceritanya lagi apakah masjid itu akan dibangun atau gimana, nggak tahu. Sampai berakhirnya masa jabatan. Gak lama kemudian di bulan November 2019 dibangun dan bulan Maret diresmikan masjid itu. Sampai hafal itu karena saya mengikuti. Lantas seluruh area tim tiba-tiba disulap menjadi ada hotelnya, gedung pertunjukannya bukan direnovasi kayaknya, tetapi dibangun baru ya. Karena Geraha Bakti Budaya itu umurnya sudah 30 tahun lebih. Dulu saya sering bikin acara di sana, termasuk XX1-nya dan lain-lain. Nah ini Pak Dwi, tim itu proses membangun masjid yang pertama itu keren banget. Itu gambarnya dari siapa Pak? Jadi gini, kalau revitalisasi tim mungkin itu kan udah ide lama ya Pak. Ya. Lama. Kita harus akuin lah itu. Ya. Karena lomba untuk mendesain revitalisasi tim itu, lomba desain untuk tim yang akan revitalisasi itu udah lama. Kalau nggak salah di tahun 2007 ya. 2007 ya. Dan waktu itu kalau boleh nyebut desainernya yang menang itu arsitek yang cukup terkenal Pak Andra Matin ya. Andra Matin. Nah, udah ya memang kita mendapat penugasan untuk melakukan eksekusi dan kita terima kasih bahwa APBD kita, PMD kita disetujuin ya, kita lakukan eksekusi. Semua kegiatan kita lakukan secara profesional ya, baik dari mulai perencanaan, eksekusi tadi disampaikan oleh Pak Hanif, kita menggunakan yang tadi BIM, the Building Information Modeling dan segala macam. Bahwa ada beberapa narasi yang mungkin kurang tepat gitu misalnya itu ya mungkin harus diperbaiki lah ya ke depannya. Nanti misalnya ada hotelnya. Sebetulnya bukan ada hotelnya. Zamannya dulu sebelum ada Teater Jakarta itu ada Wisma Seni. Ada Wisma Seni, betul. Iya kan yang di belakang yang itu. Di belakang, itu yang rumah-rumah. Ya, itu Wisma Seni untuk siapa? Untuk orang yang buat acara. Iya, yang itu kan, yang mungkin dari luar kota, dari itu kan nginep di situ. Nah, sekarang kan nggak ada. Kalau setelah selesai acara mereka nginep di mana? Di hotel-hotel di Cikini itu kan? Iya mungkin aja bahwa yang demo-demo kemarin ada sponsor dari sana kan? Enggak, saya yang ngomong, nggak masalah gitu. Kalau Pak kan terikat, kalau saya enggak. Akhirnya kita bikin lah step by step karena memang kan lokasinya ini kan cukup kecil ya untuk mobilnya kan 7 hektar. Akhirnya yang pertama kali yang kita selesaikan dalam masjid. Pada waktu itu sebenarnya dengan target kita bisa melakukan tarawih bersama di 2020. Namun sayangnya ada pandemi. Jadi akhirnya nggak bisa. Tapi memang itu fasilitas pertama yang harus kita selesaikan. Karena apa? Karena lokasinya masjid yang dulu di mana? Di belakangnya Geraha Bakti Budaya kan dipindahkan ke mana? Ke tempat parkir bawah. Jadi menurut kita nggak layak lah. Itu yang harus kita pertama kali ituin. Ya udah, sekarang berproses akhirnya. Dan kalau ngomong Geraha Bakti Budaya itu saya memang kalau boleh jujur Pak itu udah nggak layak. Sangat tidak layak. Masih untung tidak ada fatality Pak. Betul. Begitu kita bongkar Geraha Bakti Budaya itu, kalau dilihat ada seling-seling kabel untuk backdropnya apa segala macam itu udah kalau dari segi safety standar tinggal robohnya aja gitu. Ya. Untung tuh pemain-pemain nggak ada kejadian ya, alhamdulillah lah ya. Terus dari segi gedung art gallery ya, galeri seninya. Padahal seni lukis yang ditaruh di situ, hasil seni lukisnya itu kan cukup terkenal kan, pelukis-pelukis terkenal. Jadi humidity-nya nggak diukur, kelembapannya nggak diukur, bahkan kita lihat plafonnya juga udah bocor apa segala macam. Nah itu yang kita revitalisasi. Itu terus yang direvitalisasi. Pusat dokumentasi dan sastra Abi Yasin.
Ya, jadi itu kan dokumentasi yang sangat berharga nilainya. Mungkin itu priceless ya, nggak ada harganya karena saking berharganya. Ya gitu. sangat tak ternilai lah, saking mahalnya gitu ya. Sekarang kita coba benar-benar kelola ya lagi-lagi sesuai dengan standar internasional. Jadi ini nanti akan menjadi International Art and Culture Center. International Art and Culture Center di sana. Nah, gitu. Idenya Pak Gubernur itu membentuk ekosistem di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat gitu kan melalui Dinas Kebudayaan. Nah, nanti ekosistem ini baik yang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta, dari Jogja, dari Medan manapun dilakukan kurasi kan. Nah, mungkin nggak tahu Dewan Kesenian Jakarta lah yang atau badan yang melakukan kurasi siapa, saya nggak tahu. Baru nanti bisa masuk ke art center gitu. Teman-teman ngopi bareng, jangan kaget kalau nanti di akhir 2021 ketika kita memasuki Taman Ismail Marzuki, itu suasananya sudah sangat berubah. Saya relatif hafal, jadi kalau masuk tim itu belok kiri, dulu itu ada restoran namanya Galeri Cafe. Kesanan sedikit itu ada warung-warung 21, sebelahnya lagi Geraha Bakti Budaya, ke kanannya Teater Jakarta, yang dulunya di situ namanya Teater Arena. Sebelah depannya lagi Teater Terbuka. Mungkin Pak Hanif belum ngalamin karena mungkin juga ya. Tahun-tahun 70-an itu God bless kalau manggung di situ kita beli tiketnya antri. Terus kalau Leo Christie main di situ kita beli tiketnya antri. Kemudian kemari terjadi perubahan yang luar biasa. Bukan hanya Taman Ismail Marzuki yang direvitalisasi, tapi jalan sepanjang Cikini itu akan menjadi street gallery. Jadi akan ada pertunjukan puisi, ada pertunjukan musik di jalan sana. Yang saya dengar juga katanya mungkin kalau entah jadi atau tidak, mobil itu nanti tidak melewati sana lagi. Jadi rencana gitu. Rencananya kayak gitu. Jadi kayak di Sydney kan ada ya kayak pasar baru lah, ada pedestrian. Jadi itu menjadi benar-benar suasana kebudayaan di sana. Pak Hanif, ini kalau yang urusan satu lagi ke sebelum ke Pak Hanif. Silakan. Yang tadi disebutkan dua tadi itu teater arena dan teater terbuka kan? Iya. Itu nanti akan ada lagi Pak. Kita bikin Pak. Ada lagi. Meskipun kita nggak tahu, tapi kita baca sejarah Pak. Teman-teman ngopi bareng, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana teater terbuka. Kita teater terbuka itu namanya nanti kita amphitheater Pak. Dan itu kayak terasering gitu ya. Terus teater arena kita bikin. Ada. Semoga ketika itu jadi, semoga kita berharap demokratisasi terjadi lagi karena kita ingin melihat Reni Jayusman baca puisi tentang Indonesia. Persis. Ketika Remi Silado bicara tentang penindasan di Aceh. Ketika Rendra berbicara tentang kepemimpinan yang tidak beradab di Republik ini. Dan pada saat itu, kita semua di bawah mengagungkan teater seniman-seniman besar untuk bicara tentang Republik yang sekarang ini kesannya nggak ada. Jadi kalau itu ada, bukan hanya tempatnya, saya berharap orang-orangnya pun ada. Insya Allah. Untuk tampil ke permukaan membicarakan tentang Republik ini. Jadi luar biasa sekali kalau melihat itu. Saya ingat betul bagaimana setiap malam 17 Agustus ada renungan di sana. Lantas para penari kalau yang tarian Aceh yang rame-rame itu, yang apa namanya itu? Salman. Nah, terus saya ingat sekali, terus orang membaca puisi dan di belakang itu berdengung gitu. Assalamualaikum. Merinding kita semua. Anda terasakan merasa memiliki Republik ini. Yang sekarang ini kita diwakili oleh buzzer-buzzer yang nggak ada otaknya. Karena mereka hanya berbicara tentang di permukaan dan hanya sebatas kepentingan perutnya kan gitu kan. Tapi kalau itu sangat dalam sekali, saya harap menjadi kesenian yang akan luar biasa. Menuju ke sana Pak Dwi, ini kan sebuah peradaban baru nih. Ada street gallery, tempat-tempatnya difasilitasi segala macam. Yang nanti berkuasa siapa di sana Pak? Kan gini Pak, jadi kita karena tidak hanya tempat, tapi pengelolaan kan harus profesional.
Jadi bukan berkuasa lah Pak. Kalau bahasa saya langsung saja. Jadi kita tetap berkolaborasi Pak, nanti melibatkan Disbud, melibatkan Dinas Kearsipan, kan ada sana. Tapi kalau di dalam pergubnya memang kita diberikan tanggung jawab, malah bukan bukan keenakan gitu, tapi ini kita tanggung jawab. Enggak begini, ada ketakutan seniman kalau mereka mau berkreasi di sana berhadapan dengan lembaga yang polanya sangat bisnis, nanti tidak punya kesenyawaan gitu, kira-kira kayak gitu. Semuanya kan bisa dikolaborasikan Pak. Semua bisa dikolaborasikan. Jadi saya pastikan, saya yakinkan, dan saya udah komunikasikan ke teman-teman di Wakil Seniman bahwa kita tidak akan mencampuri kehidupan kreativitas daripada seniman dan budayawan. Oke. Ya, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab yang melakukan proses kurasi, kuratoria, apa segala macam ya. Nah kita, karena ini adalah kita mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, itu adalah pemeliharaannya. Ya, terus uangnya dari mana? Kan kita nggak bisa melakukan Jadi lebih kepada pengelolaan secara administrasi dan secara bisnisnya. Iya. Tetapi secara pengisian acara segala macam itu kita tidak akan mencampuri sama sekali. Saya kira. Ya, silakan Pak Hanif. Sedikit mengenai itu. Saya membayangkan nanti di Taman Ismail Marzuki itu seperti sebuah surat kabar. Ada dewan redaksi. Ada dewan redaksi. Kalau di Koran kan ada dewan redaksi yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan. Iya. Lalu ada bagian yang ngurusin iklan, ngurusin bisnis. Pak Iwan, mohon maaf, ini karena masalahnya soal seniman, nggak masalah pasang-pasang baut nih. Ini lebih kepada soal filosofi berpikir. Ya. Karena tim itu konfliknya relatif panjang, dari mulai didirikan sampai hari ini saya kira. Silakan. Ya, oleh karena itu dua-duanya ini sesungguhnya orkestrasi yang harus saling bekerja sama tanpa harus mempengaruhi satu yang dengan yang lain. Satu sama yang lain. Di koran kan nggak mungkin orang pengiklan memaksakan sebuah berita harus muncul. Oke. Demikian pula sebaliknya. Ya, oleh karenanya kurasi atau penataan nanti di Taman Ismail Marzuki kurang lebih akan seperti itu. Itu yang kami diskusikan secara intens dengan Dinas Kebudayaan dan para seniman. Paling tidak akan menjadi sangat demokratis lah ya. Iya. Ya, oke. Teman-teman ngopi bareng, acara ini kerjasama antara kita Ancol TV Media dengan Bank DKI, dan sore yang indah ini saya bersemangat sekali. Kayaknya saya lebih bersemangat dari pembicaranya ini. Karena berbicara tentang Taman Ismail Marzuki adalah sejarah masa lalu, tentang pergerakan-pergerakan mahasiswa yang sama-sama kita alamin lah di masa-masa itu. Dan memang rekaman-rekamannya itu secara naluriah kuat itulah. Karena kedekatan kita dengan tim ya. Karena nggak banyak tempat di Jakarta pada saat itu kan. Lain dengan sekarang, ada Sentul, ada macam-macam. Dulu kan hanya tim, pasar seni, mana lagi ya? Ya ruang-ruang sekolah, ruang-ruang kampus. Ruang-ruang umum yang seperti itu nggak ada. Jadi hampir semua orang merujuknya ke tim. Baik itu kita dengar pertunjukan teater Putu Wijaya, atau teaternya Rendra, atau juga teaternya Ratna Sarumpait, atau siapalah gitu, kira-kira gitu. Oke, acara kita sudah berakhir sampai di sini, dan hari ini ada margandis dari Pak Dunia Fantasi, Pak Martu Hamis Regar. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Dari Dunia Fantasi, Pak. Buat ini. Silakan. Buat di mobil. Ya, makasih Pak. Baik, kita acara sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari yang akan datang dengan tema yang berbeda. Hari ini tepat tanggal 22 Juni, hari ulang tahun Jakarta. Jakarta bangkit, Jakarta tangguh, dan kita menikmati Jakarta yang berbeda karena ada tenaga pikiran dari teman-teman yang ada di sini sekarang yang datang kemari. Jadi kalau Anda nanti menginjakan kaki di Jakarta International Stadium, begitu jadi, maka jangan lupa ikut doakan juga teman-teman yang ada di sini agar mereka selalu sehat dan sukses dalam berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.